Selamat sore, teman sebangsa. Selamat datang di Politik Fest 2020. Semangat anak muda untuk anak muda. Politik Fest adalah festival politik pertama di Indonesia yang dikemas dalam bentuk politik entertainment. Berbeda dengan acara politik pada umumnya yang terkesan serius, Politik Fest justru hadir dengan konten yang santai tetapi tetap berfaedah. Perkenalkan, saya Priskilia yang akan menjadi moderator dalam acara Bukan Bahasa Basi. Lebih kurang 1 jam kita akan berdiskusi dan ngobrol tentang bagaimana dan kenapa perlu melestarikan bahasa Indonesia. Saya akan ditemani 2 bintang tamu yang boleh disebut sebagai sosok pejuang bahasa Indonesia karena kepedulian dan perhatiannya pada bahasa Indonesia. Mereka adalah Ivan Nanin, seorang Wikipediawan sekaligus penulis buku Xenoglosophilia, dan Jombang Santani Khairen yang juga dikenal dengan JS Khairen, penulis novel serial Kami Bukan. Sebelum masuk, kita mempersilakan Uda, Ivan, dan Khairen untuk menyapa teman-teman sebangsa. Halo Mbak Priski, halo teman-teman sebangsa, selamat ketemu. Ini tanggal, sebentar lagi kita menjelang 17 Agustus ya. Betul sekali, Uda. Halo Mbak Priski dan Uda Ivan, bertemu lagi ya setelah sekian lama. Halo juga teman-teman sebangsa. Halo. Bisa memberikan diskusi yang asik. Yap, setuju. Sebelum kita masuk ke diskusi, saya mau tanya-tanya dong sama Uda dan Khairen. Saya pengen dengar cerita Uda Ivan, kegiatannya selama pandemi ini apa aja, Uda? Itu udah Khairen dulu aja. Saya kan tadi udah duluan. Apa udah? Menghormati ya. Lempar bola. Wah, menghormati nih, menghormati. Monggo, Uda. Oke, saya kan sejak bulan Februari itu mendirikan perusahaan yang namanya Narabahasa. Narabahasa ini kegiatan utamanya berpusat pada pelaksanaan edukasi atau pelatihan keterampilan bahasa yang sifatnya praktis. Nah, pada awalnya bulan Februari itu kami merencanakan banyak kegiatan yang sifatnya tatap muka. Tapi begitu pandemi melanda Indonesia pada Maret ya, mulai Maret itu kan kita mulai diminta untuk mengurangi kegiatan. Lalu akhirnya pada akhir Maret itu benar-benar ada PSBB. Nah, sejak itulah, sejak akhir Maret itu saya aktif untuk mengajar secara daring atau online. 1 pekan itu bisa ada 4 kelas publik yang kami berikan dari Narabahasa. Lalu kemudian ditambah juga dengan kelas-kelas yang sifatnya geriaan atau in-house. Jadi itu yang selama beberapa bulan sejak bulan Maret menyita waktu saya ngajar. Gitu Mbak. Oke. Berikutnya saya bertanya ke Khairen. Hal yang sama Khairen. Selama pandemi ini apa kesibukannya? Saya dengar malah Khairen mulai merambah ke dunia seni peran sepertinya. Bisa cerita nggak Khairen? Ya, pandemi ini mengajarkan kita untuk lebih sering ya. Semuanya jadi lebih sering, nggak cuci tangan doang. Lebih sering ngobrol sama keluarga, lebih sering teleponan sama keluarga yang jauh. Lebih sering ikut kelas online juga. Saya ada kali 30-an kelas yang saya ikutin gitu. Terus luar biasa. Sibukannya tetap nulis, tetap riset, cuma ini ada kendala sedikit, ada sebuah novel action yang mesti saya lanjutkan. Dan risetnya itu ke Indonesia Timur, sementara kita kan di situasi seperti ini kan menghindari ya pergi keluar rumah dulu, dan ya mau nggak mau kita geser dulu deh ke novel yang lain. Nah sekarang saya baru mau menerbitkan novel yang serial Kami Bukan, itu buku ketiganya. Begitu. Oke. Kalau merambah ke dunia seni peran, cerita sedikit lah. Itu beruntung aja, itu waktu itu kita tahun 2017 itu, jadi ceritanya saya kan kenal dengan seorang sutradara ya, Riri Riza, kenal lewat festival film, forum-forum begitu, dan kebetulan beliau juga pernah baca salah satu novel saya,
dan tiba-tiba ngontak, Jombang, apa kabar lu gitu, sibuk apa sekarang? Nggak ada bang, nulis novel aja gitu. Dikirain bakal ngajak nulis skrip gitu kan, nggak taunya malah minta foto gitu. Wah, ya udah kasih gitu. Saya mau mengcasting kamu gitu, mengcasting, dan akhirnya awalnya sih ngiranya itu peran-peran sampingan, tau lah kalau Riri Riza, Mira Lesmana yang main tuh Nicholas Saputra gitu-gitu kan, siapalah, nggak Mas mungkin. Kakap ya. kayak paling pameran sampingan yang muncul 2 menit 3 menit. Tapi pas casting nggak tahu ya dikasih skrip penuh, bang ini lo nggak bercanda kan? Enggak, emang lu gua casting jadi pemeran utama. Waduh. Nah itulah kemarin yang tayang di Netflix, teman-teman bisa nonton, judulnya Humba Dreams. Menarik sekali itu. Pastinya ceritanya tentang Indonesia dong ya. Ya. Oke. Terima kasih untuk Uda, Ivan, dan Hairen. Informasi kegiatan terakhir ini selama pandemi. Nah, sekarang kita segera masuk ke diskusi bahasa Indonesia ini yang terbagi dalam 3 segmen. Segmen pertama itu bahasa Indonesia masa lalu, segmen kedua bahasa Indonesia masa kini, dan segmen ketiga nanti adalah sesi berbagi. Kita masuk ke segmen pertama, yaitu bahasa Indonesia masa lalu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya. Karena itu, kita perlu tahu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia muncul dari kegelisahan pemuda Indonesia kala itu, sehingga lahirlah Sumpah Pemuda. Salah satunya adalah Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Tahun 1998, lagi-lagi pemuda Indonesia meneriakkan kegelisahan dengan bahasa yang sama, sehingga suatu era pun berakhir. Dari sejarah itu, dapat kita lihat bahasa Indonesia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bisa membangkitkan, tetapi bisa pula menjatuhkan. Saya ingin bertanya ke Uda, Ivan, apa sih keunikan bahasa Indonesia sehingga bisa diterima semua kalangan? Padahal Indonesia terdiri dari banyak bahasa daerah. Keunikan bahasa Indonesia itu, bahasa kita lahir sebagai, kalau menurut saya ya, itu sebagai suatu inisiatif politik. Pada tahun 1926, pada masa Kongres Pemuda yang pertama, kita hanya mengenal yang namanya bahasa Melayu. Istilah bahasa Indonesia itu belum ada. Nama Indonesia pun itu juga belum disebarluaskan kan. Tapi pada Kongres Pemuda yang pertama tahun 1926, itu memang para pemuda kita berkeinginan untuk mencari sesuatu yang bisa membuat bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai jenis suku bangsa itu bisa merekat. Itu yang dicari. Ketemulah kemudian kan bangsa Indonesia, tanah air Indonesia. Nah, kita lagi cari satu lagi nih. Pada awalnya yang diusulkan itu namanya menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Tapi begitu kita pakai bahasa Melayu kan nggak seru banget gitu loh. Masa orang namanya Indonesia tapi pakai bahasanya bahasa Melayu. Akhirnya waktu itu Sekretaris Jenderal acara Kongres Pemuda yang pertama itu, yaitu Muhammad Tabrani, mengusulkan untuk menggunakan nama bahasa Indonesia. Kenapa kita tidak bikin nama sendiri bahasa Indonesia? Nah, itulah kemudian yang menjadi awal dari bahasa yang kita sebut sebagai bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu bukan bahasa alamiah, bukan seperti bahasa Inggris atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda yang muncul dari masyarakat. Tapi itu muncul dari suatu niat politik. Itu kalau menurut saya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya sebenarnya luar biasa. Tadi seperti yang Mbak Pristi bilang, itu memang bangsa Indonesia itu kan sangat bineka ya. Kita punya 718 bahasa daerah. Semakin ke timur, jumlah bahasa daerah itu semakin banyak. Teman-teman kita di Papua sana, itu jumlah bahasanya itu bisa sampai 400. Orang di Jakarta Timur misalnya, kalau kita ibaratkan ya, Jakarta Timur dengan Jakarta Selatan, itu bahasanya bisa berbeda. Itu kemudian yang menyebabkan
di Papua sana itu bahasa Indonesia itu sangat digunakan orang. Karena itu bisa mereka gunakan untuk bercakap-cakap dengan siapapun. Jadi menurut saya yang paling unik dari bahasa Indonesia itu adalah suatu bahasa dalam tanda petik buatan yang didorong oleh keinginan politik, itu bisa tumbuh menjadi sesuatu yang menyatukan kita seluruh Indonesia. Kalau kita lihat hal-hal yang bisa merekatkan suatu bangsa itu kan ada beberapa ya. Biasanya yang pertama agama. Beberapa negara nih kayak Afghanistan, Arab Saudi itu yang menyatukan agama. Atau kemudian bisa juga yang menyatukan suku bangsa. Suku bangsa ini cukup banyak negara yang menggunakan suku bangsa sebagai perekatnya mereka. Kalau di Indonesia, dua hal itu gak mungkin kita jadikan sebagai perekat. Agama dan suku bangsa itu malah bikin kita bercerai-berai kan. Jadi satu-satunya hal yang bisa membuat kita bersatu itu adalah bahasa. Nah ini menurut saya hal-hal yang cukup unik dari kedudukan Indonesia, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi di Indonesia. Oke, luar biasa memang bahasa Indonesia itu ya udah ya. Ya. Berikutnya saya mau bertanya ke Khairan sebagai pemuda yang tumbuh di era yang berbeda dengan tahun 1928 dan 1998. Itu bangkitnya reformasi ya. Layang-layang. Masih lain, udah lahir ya berarti ya. Pada saat itu ketika bahasa Indonesia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Saya mau bertanya dong, dari skala 1 sampai 10, seberapa besar sih cintanya Khairan pada bahasa Indonesia? 8 mungkin. Kenapa 8? Kenapa bukan 10 nilai sempurna? Karena nilai sempurna hanya milik Sang Maha Pasti. Benar-benar sastra. Oke. Ada mungkin jawaban lain yang mungkin karena ada pengaruh harus menguasai bahasa daerah juga atau bahasa asing? Gimana ya, karena saya besar di daerah, baru aktif secara harian menggunakan bahasa Indonesia itu ya ketika merantau ke Jakarta tahun 2009, sekitar 10-11 tahun. Lalu di sini juga kuliahnya kadang ada yang mengantar bahasa Inggris, dan juga yang bahasa Indonesia. Jadi tahun-tahun awal tuh sempat agak gugup ya, maksudnya gegar budaya. Tapi angka 8 itu bukan berarti tidak seutuhnya mencintai, cuma agar selalu ada celah untuk penasaran. Kan kalau orang menyayangi sesuatu, kalau terlalu menyayangi, Setuju. Setuju. Oke. Berikutnya saya mau bertanya ke Uda Ivan lagi nih. Saya mau tanya Uda, selain sebagai alat komunikasi, apa bahasa Indonesia punya kegunaan lain? Punya, pada dasarnya kan bahasa itu punya beberapa fungsi. Ada 3, kalau saya mengelompokkannya ada 3. Mungkin orang-orang lain akan mengelompokkan menjadi berbagai jenis ya. Saya melihatnya bahasa itu punya 3 fungsi, yaitu fungsi komunikasi, fungsi ekspresi, dan fungsi sosial. Tadi kan sudah dibilang fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi itu tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan pesan. Kita menggunakan bahasa untuk bisa menyampaikan gagasan kita kepada orang lain. Dan untuk keperluan itu, kita perlu bisa berbicara atau menulis dengan jelas. Kemampuan tersebut membuat pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang dengan efektif. Itu yang kita harapkan. Kalau kita lihat ada permainan pesan berantai itu ya, dalam satu ruangan, 5 orang menyampaikan pesan dari ujung sampai akhir, dari ujung awal sampai ujung akhir, itu pesannya udah bisa berubah tuh. Padahal mereka berada dalam satu ruangan kan. Jadi perkara keefektifan penyampaian pesan saja, itu sesuatu yang belum tentu bisa diperoleh oleh semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsi bahasa sebagai alat ekspresi. Kalau kita perhatikan orang penutur bahasa asing ya, itu mereka kadang-kadang kita menganggap mereka lebay. Mereka itu sering sekali mengucapkan wonderful, excellent. Mereka bilang kayak gitu kan. Kalau misalnya ditanya how do you feel, itu juga mereka bilangnya
I'm happy, I'm sad. Ya ini saya maaf ngomong pakai bahasa Inggris karena mereka nggak mungkin ngomong pakai bahasa Indonesia kan. Ya. Jadi mereka tuh bisa dengan lugas mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Bahkan mungkin kadang-kadang kita rasakan lebay. Kalau ditanya, kita jarang sekali memuji. Coba deh, orang Indonesia itu jarang gitu bilang, waduh, keren banget, jarang banget. Kita paling bilang, oke. Kita paling bilang kayak gitu kan. Terus kemudian kalau ditanya, bagaimana perasaanmu? Kita paling jawabnya biasa atau oke lah gitu. Bahkan kadang-kadang kita suka bingung, kita jawabnya, gimana ya, gitu deh. Gitu. Kita kesulitan untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan. Itu fungsi bahasa yang kedua, alat ekspresi. Sebenarnya kita berutang kepada para sastrawan, karena para sastrawan inilah sebenarnya orang-orang yang memang mendayagunakan bahasa sebagai alat ekspresi. Ketiga, fungsi bahasa sebagai alat sosial. Bahasa itu kita gunakan untuk beradaptasi maupun untuk menunjukkan identitas. Kita masuk ke kelompok tertentu kan kita berusaha belajar ini kelompok, cara mereka berbicara itu bagaimana ya. Terus kemudian dari zaman ke zaman itu para anak muda selalu berusaha untuk membuat bahasa sendiri, bahasa slang. Dari mulai bahasa prokem, terus kemudian bahasa alay, bahasa yang terakhir ini bahasa kui, yang kui, terus sabi, metatesis lah, dibalik ini urutannya. Nah, ini adalah fungsi bahasa sebagai alat sosial, alat adaptasi, alat identitas, sama satu lagi yaitu alat persuasi, meyakinkan kepada orang mengenai satu hal. Jadi fungsi bahasa ada 3, yaitu fungsi komunikasi, ekspresi, dan fungsi sosial. Oke. Pertanyaan berikutnya, saya ingin nanya, adakah kutipan berbahasa Indonesia dari orang Indonesia ini ya, atau tokoh Indonesia yang maknanya sangat berpengaruh dalam hidup Khairen? Ada 2. Yang pertama itu ceritanya, waktu itu saya jadi asisten seorang Profesor Renat Kasali. Kita sedang seminar di luar kota, sebuah BUMN. Ini anonim, bukan tokoh besar, bukan anonim kayak cuma diplang. Dan ketika dibaca pertama kayaknya apaan sih, tapi ketika dibaca kedua kali itu kayaknya dalam banget. Kalimat itu begini. Orang pandai banyak jalan, orang malas banyak alasan. Sederhana aja, anonim. Oh, oke. Jadi mikir gitu. Terus kalimat yang satu lagi itu sampai saya masukkan ke novel saya, kalimat seorang guru juga. Sebelum kalimatnya saya kasih pengantar sedikit. Jadi kan kalau kita manusia itu sering dimotivasi, ayo walaupun kamu adalah seekor ulat, suatu saat kamu akan bisa jadi kupu-kupu, ayo kita bangkit lagi. Tapi kalimat orang ini justru nggak gitu. Nggak usah deh berharap jadi kupu-kupu, karena kupu-kupu itu terlalu sempurna. Sebaiknya kita berjanjilah janji kecoa, karena digempur oleh meteor, kena radiasi nuklir, itu Betul. tak bisa bertahan. Tetap hidup. Iya, betul. Itu sampai saking nempelnya saya abadikan di novel saya. Wah ini, iya karena kayaknya kalau jadi kupu-kupu itu terlalu menjual janji manis gitu kan. Basa-basinya ketinggian gitu. Itu sih. Oke. Kalau udah Ivan sendiri, kutipan yang berbahasa Indonesia yang maknanya sangat berpengaruh dalam hidup apa udah? Saya tuh ini udah. Saya tuh jarang mengambil kutipan karena saya orangnya kan praktis banget. Tapi kalau ditanya ada satu petikan yang buat saya itu maknanya itu dalam karena saya kan orang yang belajar bahasa secara autodidaktis. Saya berusaha menyelami arti kata, perbedaan kata satu dengan kata yang lain. Jadi buat saya,
perkataan dari Pak Sutarji yang bilang bahwa pada awalnya adalah kata dan kata pertama adalah mantra. Itu perkataan yang bagi saya tuh sangat berkesan. Karena menurut saya kata-kata itu memang sesuatu yang memiliki daya magis. Itu dari saya itu. Luar biasa ya. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya juga tokoh-tokoh Indonesia sendiri itu banyak menginspirasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang kedua, itu bahasa Indonesia masa kini. Saya ingin bertanya kepada Khairen lagi nih, sebagai generasi muda. Apa pendapat Khairen tentang bahasa Indonesia di masa kini, di era gencarnya gempuran teknologi dan informasi? Apakah kemajuan teknologi berdampak negatif atau justru positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia, terutama di kalangan pemuda? Positif negatifnya itu lagi-lagi tergantung orangnya sih. Misalnya, saya cerita aja, di kantor, kita sebuah perusahaan besar, ada orang-orang yang datang dari India, dari Amerika, dari berbagai negara kerja di tempat kita. Justru terjadi pertukaran budaya. Mereka akhirnya ikut bimbel bahasa Indonesia untuk supaya bisa bicara hal-hal sederhana. Mau kemana bro gitu, walaupun kayak kadang lucu gitu. Sehingga kebutuhan itu lahir, kebutuhan berbahasa itu lahir. Dan ketika kita sebagai orang pemilik bahasa asli mendengarnya, wah, gua sepertinya harus naik kelas nih dalam berbahasa. Betul. Kemudian untuk sisi positif lainnya, sosial media. Ini nanti juga bisa dihubungkan ke tingkat literasi Indonesia. Sosial media kita sebetulnya bisa jadi senjata yang baik. Senjata yang baik dalam menguatkan kampanye berbahasa. Kalau udah Ivan Lanin di sini adalah seorang yang sangat aktif sekali di Twitter gitu. Kalau kita bertanya arti sebuah kata, nggak ada gitu, nggak ada di kamus, atau kita males buka kamus, tinggal ketik, cari di Twitter, Ivan Lanin, masukkan itu ada. Terus ya itu salah satu dampak positif dari teknologi digital kan, ternyata membuat pertukaran informasi, ternyata membuat pertumbuhan bahasa, sebagaimana tadi udah Ivan Lanin bilang bahwa bahasa itu berkembang, ternyata teknologi membuatnya jadi cepat-cepat aja tuh gitu. Nah kemudian ketika dihubungkan kepada tingkat literasi, ini agak unik. Waktu kita hadir di pelepasan London Book Fair itu udah masih ingat nggak data ketika disampaikan oleh Pak Triawan Munaf bahwa penjualan buku di tahun 2017-18 itu naik. Nah, saya selalu sampaikan data itu kemana-mana kalau seminar di kampus, di sekolah, bilang literasi Indonesia rendah. Enggak. Justru sekarang literasi sedang naik-naiknya. Baca buku. Orang baca utas di Twitter. Gitu. Itu kan bukti bahasa kita ternyata hidup gitu. Roda dan mesinnya itu berjalan banget gitu. Begitu sih Mbak Priskil. Oke. Berikutnya saya mau nanya ke Uda Ivan lagi nih. Sebenarnya boleh tidak menggunakan bahasa alay atau bahasa gaul itu sebagai eksistensi diri? Apakah dengan kemunculan bahasa gaul di kalangan muda ini menandakan keterampilan berbahasa Indonesia menurun? Atau itu sebenarnya bentuk kreativitas berbahasa anak muda dengan alasan efisiensi kata, Uda? Boleh. Kan tadi seperti saya bilang, fungsi bahasa itu ada 3. Alat komunikasi, alat ekspresi, dan alat sosial. Terutama sebagai alat sosial, setiap generasi itu memerlukan sesuatu yang bisa menunjukkan identitasnya. Sesuatu yang bisa membedakan dia dengan generasi terdahulu. Itulah fungsi bahasa. Kemudian setiap generasi berusaha untuk mencari sendiri apa nih bahasa yang bisa kita pakai sehingga orang-orang lain nggak paham apa yang kita maksud. Lahirlah kemudian bahasa slang.
Jadi kalau dari segi fenomena kebahasaan, ini sesuatu yang sangat lazim. Yang mungkin perlu diwaspadai adalah ketika generasi muda ini tidak bisa membedakan kapan mereka boleh menggunakan gaya bahasa tertentu. Kan kita bahasa Indonesia itu dikenal memiliki sifat diglosia. Diglosia itu artinya di itu dua, glosia bahasa. Ragam formal dan informal bahasa Indonesia itu berbeda jauh. Karenanya ketika orang belajar bahasa formal, dia akan kesulitan sewaktu dia berusaha untuk menggunakan ragam bahasa informal. Seolah-olah keduanya adalah bahasa yang berbeda. Teman-teman kita dari luar negeri gitu ya, dari Australia datang ke Indonesia, sengaja ingin belajar bahasa Indonesia, baku. Begitu mereka gunakan di lapangan, itu mereka nggak bisa memakainya kan. Mereka tidak mungkin menawar tukang sayur, Bapak, dapatkah saya membeli kangkung 1 kilogram? Tidak mungkin dia melakukan itu. Tukang sayurnya akan protes kepada dia, ngelihat dengan pandangan aneh, terus bilang, oh tidak semudah itu Rudolfo. Dia akan bilang kayak itu. Ferguso, kalau sekarang Ferguso ya. Jadi itu yang menurut saya perlu dipahami oleh generasi muda. Kita mesti di tengah kebiasaan kita untuk menggunakan bahasa informal, kita juga mesti membiasakan diri kita, terutama untuk masa depan, untuk belajar menggunakan bahasa formal. Segala sesuatu itu kalau tidak dibiasakan, pasti kita akan canggung. Makanya percuma kita berharap kita nanti biasa anak kuliah gitu ya, berharap dia akan bisa bikin skripsi dengan bagus, kalau dia tidak melatih keterampilan berbahasa formal dia sejak awal. Tuh. Paling sederhana beginilah, kita harus bisa membedakan bagaimana cara kita berbicara kepada teman sebaya dengan dosen bimbing. Dulu saya pikir saya tidak pernah diberitahu bagaimana caranya saya mesti berkomunikasi dengan dosen bimbing. Sekarang banyak sekali universitas yang mesti memasang spanduk besar-besar informasi cara untuk menghubungi dosen pembimbing. Hal seperti itu aja masa mesti dikasih tahu sih? Tapi ternyata itu yang kita hadapi saat ini. Jadi bagi saya fenomena bahwa setiap generasi itu berusaha untuk menciptakan bahasa sendiri sebagai lambang identitas mereka itu hal yang biasa. Yang mesti diwaspadai adalah kita harus tetap belajar untuk bisa menyesuaikan ragam bahasa kita dengan siapa yang kita hadapi dan dalam konteks apa. Itu. Oke, saya setuju dengan Uda bahwa bahasa itu memang kita harus melihat dengan siapa kita bicara, dengan siapa kita berhadapan memang. Ya. Oke, berikutnya saya mau bertanya dong ke Khairen. Apakah Khairen sebenarnya menggunakan bahasa gaul di kehidupan sehari-hari dengan teman-teman sebaya atau menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik? Karena kalau melihat buku-buku Khairen kan bahasa Indonesia bagus banget tuh. Jadi sebenarnya dengan teman-teman sepergaulannya itu menggunakan bahasa seperti apa sebenarnya? Saya dalam novel menggunakan bahasa, lagi-lagi tergantung karakternya yang berbicara siapa. Ya. Kalau dalam novel ya bahasanya campur-campur, ada yang formal, ada yang bahasa Jakarta Selatan, ada yang bahasanya bahasa gaul, lagi-lagi tergantung siapa tokoh yang berbicara. Kalau dalam seharian ya, masa sama keluarga, ayah mau kemana? Baiklah Rudolfo. Apa di toilet? Apa masuk ke toilet? Cuma untuk situasi-situasi tertentu ya bahasa formal itu memang diperlukan, seperti kata Devanani. Bahasa itu adalah identitas, dan identitas adalah senjata. Kalau di kampungnya Uda Ivanani itu ada 4 jenis bahasa dan cara bertutur tuh ya. Ada kata mendaki, menurun, mendatar, dan melereng. Kepada siapa kita harus menggunakannya itu tergantung situasi lagi. Dan kalau bahasa Indonesia yang tadi dibilang bagus ya, itu proses sih, lagi-lagi saya selalu membiasakan minimal sebulan itu setidaknya 1 buku fiksi dan 1 buku non-fiksi harus
harus saya selesaikan. Nah, kebanyakan kan buku non-fiksi itu bahasanya formal, karena isinya ilmu pengetahuan, isinya kajian, diskusi. Sementara sebaliknya, fiksi itu biasanya bahasanya lebih cair. Jadi, bagaimana menyeimbangkan itu ya bisa salah satunya juga lewat membaca. Begitu sih, Mbak. Kalau soal bahasa alay, bahasa generasi, ya betul. Saya sih percaya bahasa itu akan terus berkembang. Tadi saya bertanya kepada salah seorang redaktur senior di sebuah koran. Dulu itu tahun 1970, hampir 40% bahasa Indonesia yang ada di kamus itu bahasa dari satu daerah Melayu gitu. Sekarang hanya 20 sekian persen dari bahasa Melayu yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi artinya bahasa terus berkembang. Kalau sekarang kita kaget ngelihat sabi itu apa, ya tidak tahu generasi anak kita nanti akan ngomong apa, karena mereka sekarang lahirnya aja tangan kanan udah pegang mouse, megang ketikus ya udah. Ketikus. Sudah pegang ponsel pintar. Jadi ya begitu. Oke, memang sih ya, bahasa itu pasti terus berkembang ya. Contohnya saya yang kaget udah curhat itu sudah masuk ternyata di KBBI juga ternyata ya udah ya. Iya, iya. Padahal kan itu kan pada zamannya saya itu kan zamannya bahasa gaul pada saat itu gitu. Dan ternyata sudah diterima oleh KBBI juga. Memang kita bisa lihat bahwa ternyata bahasa itu selalu berkembang. Iya. Saya juga jadi mau menyinggung Uda juga nih. Seberapa penting menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kehidupan sehari-hari, terutama di lingkup terkecil, yaitu keluarga Uda. Apakah Uda memakai bahasa Indonesia yang baik, yang baku, untuk mengajarkan orang-orang di sekitar, atau ya itu biarlah tugas sekolah atau seperti itu Uda? Gimana kalau Uda? Saya sih kalau ngomong dengan keluarga itu menggunakan ragam bahasa akrab ya. Kalau dari pembagian itu ada ragam bahasa beku, itu ragam bahasa yang digunakan di peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian ragam bahasa formal, itu yang kita pakai di dalam dokumen. Kemudian bahasa percakapan, itu yang kita gunakan waktu bercakap-cakap di lingkungan pekerjaan. Ragam bahasa santai, dan terakhir ragam bahasa akrab. Jadi ragam bahasa akrab itu adalah ragam bahasa yang kita gunakan dalam lingkungan keluarga yang terkecil. Jadi pasti saya akan menggunakan itu. Mustahil saya akan menggunakan gaya bahasa seperti yang saya gunakan pada saat ini untuk bicara dengan anak saya atau dengan istri saya. Nah, yang bisa saya lakukan itu adalah mengajarkan kepada anak saya. Kalau istri saya udah ketuaan lah, dia nggak perlu diajarin lagi. Tapi kalau anak saya, yang perlu saya ajarkan kepada dia, bahwa kita itu mesti bisa menyesuaikan bahasa yang kita pakai dengan kawan bicara kita. Tadi seperti yang saya sampaikan pada bagian awal kan, itulah yang disebut dengan bahasa yang baik. Bahasa yang baik itu artinya sesuai dengan konteks. Nah, kemudian PR berikutnya adalah mengajarkan bahasa yang benar. Sebenarnya kalau menurut saya, pengajaran bahasa yang benar itu merupakan tugas sekolah. Kalau menurut saya begitu. Tapi orang tua atau keluarga berperan untuk membiasakan anak. Artinya dia juga harus dibiasakan bahwa tidak perlu canggung loh menggunakan bahasa yang formal. Ada situasi yang membutuhkan kita untuk melakukan hal tersebut. Paling gampang begini. Dari segi penyebutan. Kalau anak tidak diajarkan ketertiban dalam penyebutan, dia akan menyebut namanya aku kepada semua orang. Padahal aku itu ya diterimanya itu digunakan hanya untuk bercakap-cakap dengan orang yang kita akrab. Kepada orang baru yang kita baru kenal, itu kita sebaiknya tidak menggunakan kata aku. Kita menggunakan kata saya. Kemudian juga untuk merujuk orang yang lebih tua, kita tidak pernah menggunakan kata kamu atau kata kalian. Dan ternyata saya lihat dari teman-teman anak saya, itu ada yang menyebut saya itu dengan kata kamu.
Berarti dia tidak mendapat pengajaran tersebut dari orang tuanya. Nah, hal-hal seperti itu yang saya pikir bisa diajarkan di keluarga. Beban untuk mengajarkan bahwa awalan itu bukan awalan baku loh. Misalnya ngapain atau ngobrol itu bukan awalan baku, tapi awalan yang resminya adalah gitu misalnya. Kalau itu menurut saya tugas sekolah. Tapi hal-hal sederhana dalam melatih anak bahwa ada perbedaan ragam bahasa, itu saya pikir bisa dilakukan oleh orang tua. Saya bertanya lagi ke Uda nih. Semakin menarik ini soalnya, Uda. Hal terburuk apa yang mungkin muncul seandainya keterampilan berbahasa Indonesia anak muda menurun dan memudar? Adakah cara untuk mengantisipasi atau melestarikan bahasa Indonesia itu? Kemungkinan terburuk itu adalah kita dimanipulasi oleh orang. Bahasa itu alat yang bisa berdampak baik, bisa berdampak buruk. Sama seperti senjata. Senjata itu bisa membunuh kawan atau bisa membunuh lawan. Saya semboyannya narabahasa itu adalah kuasai bahasa, kuasai dunia. Saya menyadari bahwa semboyan ini bisa memberi manfaat, tapi juga bisa memberi mudarat. Ketika orang-orang yang pintar dan berniat baik, itu bisa memanfaatkan pengetahuan bahasanya untuk menyebarkan kebaikan, itu hal yang baik akan terjadi. Tapi sebaiknya ketika orang-orang yang dungu dan hanya bisa mampu bertutur kata yang manis atau berpengaruh terhadap massa itu yang kemudian berkuasa, itu ya dampaknya bisa dipikirkan sendirilah. Jadi yang saya pikir ketika orang abai terhadap keterampilan berbahasa, orang-orang yang berniat buruk ini yang kemudian akan menguasai keterampilan bahasa. Dan itu dampaknya dahsyat ya kalau menurut saya, bisa rusak kita. Makanya kemudian narabahasa, ini saya tidak bermaksud iklan ya, tapi memang saya mendirikan narabahasa bulan Februari tahun ini, itu saya meninggalkan pekerjaan profesional saya sebagai konsultan di perusahaan yang lama, karena saya ingin masyarakat Indonesia itu lebih pintar gitu loh, lebih tidak mudah untuk dibodohi oleh orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dia untuk berbicara, kemampuan dia untuk menulis. Itu yang saya inginkan. Oke, menarik sekali ya Uda ya. Berikutnya saya mau bertanya dong ke Khairen. Di era globalisasi ini, bisakah bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk membuat perubahan seperti 90 tahun lalu, yaitu pada saat Sumpah Pemuda, atau 20 tahun lalu pada saat munculnya era reformasi? Mungkin nggak bahasa Indonesia menjadi alat untuk membuat perubahan? Apakah bahasa Indonesia masih memiliki kekuatan seperti itu? Silakan Khairen. Saya bisa bilang masih, dan tergantung bagaimana memperlakukannya, tergantung siapa saja yang mengangkatnya, dan tergantung isu apa yang akan digaungkan. Ketika anak muda kemudian mendapatkan sesuatu yang nggak nyaman di hidupnya, membuat mereka semua merasa terganggu atau sepertinya ada yang salah nih dalam menjalankan keseharian, dalam menjalankan bernegara, itu waktunya akan datang dengan sendirinya. Dan bahasa akan jadi kendaraannya. Itu. Dan kita kan udah lihat juga kalau bahkan untuk hal-hal kecil seperti info bencana atau hal-hal nggak guna, bukan berarti nggak guna, hal-hal hiburan gitu atau hal-hal ya agak nyeleneh, itu sering muncul di Twitter. Itu kan kekuatan si pembuat cerita, si pembuat utas dalam menggunakan bahasanya. Akhir-akhir ini juga misalnya industri hiburan juga cerita horor gitu tayangkan di Twitter jadi film gitu. Kita nggak tahu lagi besok gerakan seperti apa, tapi yang pasti akan ada anak muda, dan ini nggak satu orang, nggak dua orang, tapi berkelompok, ramai, bergelombang, menggunakan cara generasi kita untuk memecahkan masalah yang ada.
Oke. Saya melihat Uda Ivan dan Khairan itu pengikutnya di media sosial itu banyak sekali. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu kalau saya nggak salah. Apakah media sosial itu bisa turut berperan dalam melestarikan bahasa Indonesia? Ya. Sejauh mana keefektifannya? Menurut Khairan itu seperti apa? Efektif sekali ya. Kalau kita bicara angka, saya memulai fokus di Instagram untuk mengunggah. Jadi hati-hati ngomongnya. Mengunggah atau mengunduh ya? Enggak, atau mengupload. Saya punya konsisten mengunggah tulisan di Instagram yang ditulis dengan mesin tik nih. Saya punya mesin tik juga. Luar biasa. Sejak akhir 2018. Berarti sekarang udah hampir 2 tahun. Yang mengikuti saya di Instagram itu 200.000 orang. Di Twitter masih 30 ribuan orang. Itu bukti bahwa ternyata banyak orang yang membutuhkan kalimat-kalimat yang mungkin maknanya biasa aja, atau malah maknanya dalam sekali gitu, yang kemudian dituturkan oleh saya selaku penulis di sosial media. Kalau misalnya saya posting foto selfie gitu atau foto liburan, itu interaksinya dikit karena semua orang ya itu gitu. Melakukan itu. Buat tulisan, waktu itu saya pernah menulis misalnya tentang masker yang habis di mana-mana, itu sampai setengah juta orang. Itu di share terus, dan ternyata kekuatan bahasa itu sangat nempel gitu. Padahal itu cuma satu kalimat pendek gitu saya posting, tapi saya pakai foto dengan saya pakai masker dan kalimatnya saya taruh di depan wajah saya. Kaget juga sih kita gitu melihat tulisan itu impact-nya seperti itu. Dan tidak sedikit yang kalau misalnya tulisan lain tentang penyemangat hidup, tentang romansa, tentang hal-hal kecil, tidak sedikit yang berkomentar, gimana sih Bang bisa nulis kayak gitu ya? Jawabannya cuma satu, ya ditulis, itu dipelajari. Banyak-banyaklah membaca, banyak-banyaklah kesasar, banyak-banyaklah ngobrol, banyak-banyak riset. Karena nggak tahu nih, apakah udah Ivan Lanin mau bisa sepakat atau tidak. Kalau menurut saya, kemampuan berbahasa, termasuk menulis, berbicara di depan umum, itu nggak ada yang keturunan, nggak ada yang anugerah, itu dilatih semua. Latihan, betul, saya setuju itu. Begitu Mbak Rizky. Kalau udah Ivan, gimana pengaruh atau kekuatan media sosial itu dalam menyampaikan pesan-pesan Mas Ivan itu seberapa efektif sebenarnya? Udah. Besar sekali sih kalau menurut saya. Kalau saya memfokuskan diri itu di Twitter, karena saya bukan tipe orang visual, saya orang tekstual. Makanya saya lebih banyak aktif di Twitter. Dan dari pengalaman saya, waktu awal-awal tahun 2010 gitu ya, saya kan banyak menyampaikan hal-hal yang kadang-kadang selama ini kita melakukannya salah. Kita melafalkan atau mengucapkan atau menuliskan suatu kata itu berbeda dengan bentuk yang bakunya. Dulu waktu awal 2010 itu saya banyak mendapatkan kecaman. Artinya orang bilang, oh masa sih gitu, selama ini kita nggak kayak gitu kok ngomonginnya. Itu waktu awal 2010-2011. Tapi semakin ke sini saya lihat orang itu lebih penasaran. Orang-orang itu lebih menerima ketika ada sesuatu yang ternyata berbeda dengan apa yang selama ini mereka pikir benar. Semangat ini kan sebenarnya bagus ya. Artinya di dalam bidang keilmuan itu memang yang harus kita tanamkan adalah bagaimana orang itu bisa terbuka terhadap kemungkinan adanya perubahan, kemungkinan adanya konsep-konsep baru. Demikian juga dari segi bahasa. Banyak orang Indonesia yang merasa karena mereka lahir di Indonesia,
terus kemudian mereka menggunakan bahasa ibu, bahasa Indonesia, mereka paham 100% tentang bahasa Indonesia. Padahal ada banyak sekali aspek di dalam bahasa Indonesia yang ternyata kita itu belum paham. Contoh paling nyata aja, banyak orang masih mengatakan tidak masalah. Padahal di dalam bahasa Indonesia itu ada kata bukan dan ada kata tidak. Keduanya digunakan untuk menegasikan sesuatu. Bukan dipakai untuk kata benda, tidak dipakai untuk kata kerja, di luar dari kata benda. Nah, masalah itu adalah kata benda. Jadi harusnya kita menggunakan kata bukan masalah, bukan tidak masalah. Nah, itu contoh bahwa orang Indonesia itu belum sepenuhnya memahami kaidah tata bahasa bahasa Indonesia. Jadinya kita harus selalu berusaha terbuka, kita harus selalu membuka diri terhadap kemungkinan bahwa apa yang kita pikirkan benar selama ini terhadap penggunaan bahasa kita ternyata salah. Itu, Mbak. Oke, aduh menarik sekali. Udah, sebenarnya saya banyak banget masih ingin bertanya, tapi waktu kita ini sempit sekali. Kita sudah harus masuk ke segmen berikutnya, itu segmen sesi berbagi. Sesi berbagi ini kita akan bicara tentang saran dan petunjuk-petunjuk praktis dari Uda dan Khairen. Pertama saya akan bertanya kepada Uda Ivan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baku sering dianggap oleh kaum muda sebagai bahasa kaku dan rumit. Sementara di buku Uda Ivan itu ada kalimat yang saya sangat suka. Baku tak mesti kaku. Ada saran nggak Uda untuk membuat kalimat baku tetapi tidak kaku? Gimana caranya Uda? Itu yang saya coba lakukan sejak tahun 2010. Saya kan selalu menggunakan ragam bahasa yang baku di Twitter. Saya tidak peduli bahwa orang berpikir, nih orang nggak asik banget kalau orang bilangnya saya itu perusak pesta, party pooper. Orang banyak yang penasaran, nih Ivan ini kalau datang ke pesta tuh gimana ya, dia bikin orang-orang jadi males. Enggak kok, saya kalau ketemu dengan teman-teman saya nyebutnya juga, gimana kabar lu bro? Itu juga saya lakukan karena saya berusaha menempatkan bahasa itu sesuai konteks seperti yang tadi saya bilang. Nah, jadi bagi saya pikir yang paling penting mesti dipahami oleh orang itu pertama bahasa yang baik dan benar tadi. Terus kemudian kedua, saya sepakat dengan yang Mas Uda Khairen tadi sampaikan, bahwa bahasa itu adalah suatu keterampilan yang mesti dilatih untuk bisa membuatnya menjadi lebih baik. Sama seperti kalau kita belajar berenang, itu kan kalau kita tidak pernah berlatih kan sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa berenang kan. Dulu waktu main sepeda juga begitu. Kalau kita takut untuk naik sepeda karena takut jatuh, sampai kapanpun kita nggak akan bisa. Kita memaksa diri, dipegangin mungkin ya, terus kemudian nanti kita ya mungkin sempat jatuh juga, tapi lama-lama kita akan fasih. Kalau kita agak lama berhenti main sepeda, nanti mungkin agak kagok sedikit, tapi begitu coba lagi, itu nanti bisa lagi. Keterampilan berbahasa pun demikian. Ketika kita ingin bisa menulis, percuma kita bolak-balik bilang, pokoknya nanti kalau misalnya saya bikin skripsi, saya mesti bisa menulis. Kalau nggak pernah dilatih dari sekarang, itu percuma. Jadi yang paling penting kalau menurut saya itu, yang pertama memahami bahwa bahasa itu ada aspek baiknya, ya yang sesuai konteks dan benarnya yang sesuai kaidah. Dan yang kedua, keterampilan bahasa itu mesti dilatih dan tidak bisa hanya diangankan. Oke. Berikutnya saya mau bertanya kepada Khairen. Khairen itu suka menulis kutipan-kutipan di media sosial menggunakan bahasa Indonesia yang indah. Sampai-sampai kutipan itu menggugah hati saya yang membacanya. Adakah saran atau petunjuk praktis dari Khairen untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku, tetapi tetap indah dibaca? Apa saran dari Khairen? Sarannya saya ke praktikal aja ya, karena setiap hari saya melakukan ini.
Ada banyak sih sebetulnya caranya, tapi ini 2 yang paling umum yang selalu saya latih. Bahkan setelah saya menerbitkan sekian buku, saya terus melatihnya. Yang pertama itu permainan 3 kata. Kita tentukan kata benda, tentukan kata kerja, lalu kata yang lainnya, saya kata sifat. Saya kata bendanya rumah, terus kata kerjanya tancap, terus satu lagi katanya putih. Dan jadilah kalimatnya seperti ini. Aku menancapkan bendera putih di depan rumahmu. Perjuangan ini telah usai, meski perasaan ini belum selesai. Yes. Sederhana aja. Luar biasa. Mungkin orang mengiranya, wah itu lewat proses Proses yang panjang. dulu gitu, proses yang cuma itu ya mungkin ada bagian perasaan kita yang diolah, tapi ada juga latihan. Terus satu lagi, kalau trik 3 kata, ini menggunakan trik akhiran yang sama, imbuhan yang sama. Misalnya, saya bacakan juga. Judulnya adalah, tiap kita punya musuh besar. Ia hadir lebih menakutkan dari kegelapan, menyengat lebih panas dari Aldebaran, lebih berbahaya dari bisa king cobra yang melumpuhkan, lebih dingin daripada kutub bumi yang membekukan. Di mana musuh itu berada, dalam jiwa kita sendiri. Cara menaklukkannya, engkau sendiri yang tahu, kawan. Nah, itu kan bagian tengahnya tadi, an. Ya, ada 2 cara pendekatannya. Bisa kita pikirkan dulu maknanya yang ingin kita sampaikan apa, baru kita cari kata yang cocok, atau kita bongkar aja dulu kamus, lihat kita belum tahu nih mau sampaikan apa, karena ada satu makna yang bolong. Cari dulu aja thesaurus kamus. Ada, akhirnya ketemu. Sama kalau ingin jadi penulis, ini selalu pertanyaan yang paling sering ketika seminar, ketika di media sosial, dan jawaban saya tuh selalu sama. Tapi di sini akan saya kasih jawaban bonus. Jawaban saya selalu sama. Kalau ingin jadi penulis, itu caranya hanyalah menulis. Tidak ada cara yang lain. Setuju. Tanya sama siapapun. Andrea Hirata, J.K. Rowling. Tanya, cara menulis kita yang menulis. Dan kemudian saya menerjemahkan itu menjadi konsisten. Belajar, membaca, menulis. Saya udah, kalau sekarang nih, apalagi sejak pandemi jadi mulai disiplin. Jam 4 subuh saya udah bangun, kayak Hotman Paris. Ini jam segini saya udah Luar biasa. jam 6 atau jam 7 tuh udah nulis. Udah dapat 2 bab, 3 bab. Kalau misalnya sebulan, itu udah dapat 1 novel. Itu di luar ya. Jadi ya, kalau kata orang tips, trik segala macam, nggak ada tips rahasia, nggak ada. Menulis ya. Menulis. Menarik sekali untuk saran-saran dan tips ya, saran dan petunjuk-petunjuk praktis untuk menulis bahasa yang baku, tidak kaku, dan bahasa yang indah. Sayang sekali waktu kita sangat singkat terasa. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi ya sudahlah. Mungkin kita sudah harus mengakhiri acara diskusi kita ini. Tapi sebelum saya mengakhiri acara diskusi, ada informasi tentang donasi. Saya bacakan di sini. Sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada para veteran yang terkena imbas pandemi virus corona, KG Media membuka sebuah donasi lewat kitabisa.com untuk meringankan beban mereka. Saatnya kita menjadi pahlawan untuk para pejuang kemerdekaan. Untuk info lebih lanjut, klik bit.ly/veteran berjuang. Oke. Sebelum saya tutup, saya ingin membuat dulu kesimpulan yang sudah kita kita diskusikan dari tadi, bahwa sebenarnya bahasa informal itu sah-sah saja digunakan, asal pada tempatnya dan ditujukan kepada siapa, begitu ya? Udah, Ivan ya? Ya, sepakat.
Oke, berikutnya adalah keterampilan berbahasa itu harus selalu dilatih. Karena bahasa Indonesia itu selalu berkembang, berkembang, dan berkembang. Sehingga kita harus selalu belajar, belajar, dan belajar untuk bisa berbahasa Indonesia lebih baik. Dan yang kesimpulan terakhir yang saya dapat adalah bahwa majunya teknologi itu tidak perlu kita takuti, tapi justru dirangkul untuk dijadikan alat menyampaikan pesan atau menyampaikan keinginan kita kepada generasi muda terutama. Dan karena kita tahu teknologi itu bisa mencapai sangat jauh tanpa batas, sehingga kita tidak perlu takut dengan kemajuan teknologi, tapi kita rangkul teknologi itu. Itu ada 3 hal yang dapat saya simpulkan dari diskusi kita selama 1 jam lebih kurang ya. Berikutnya, apa harapan Uda, Ivan, dan Khairin kepada generasi muda terkait bahasa Indonesia? Saya mulai dari Khairin. Apa harapannya, Khairin? Harapannya, saya nggak muluk-muluk sih. Jadikanlah bahasa Indonesia ini sebagai penunjang untuk kehidupan kita, juga sebagai kekayaan budaya yang bisa membuat kita berdiri setara, karena banyak orang Indonesia merasa punya inferiority complex. Itu saya nggak tahu bahasa Indonesia yang pas apa. Toh bahasa, apabila kita bisa menggunakannya dengan cara yang tepat, nggak perlu indah dulu, tepat dulu aja, itu justru akan bisa membawa kita ke hal-hal yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Salah satunya menulis. Semudah itu ya, menulis. Oke, kalau udah Ivan, apa harapannya pada generasi muda terkait bahasa Indonesia? Tantangan generasi muda itu lebih berat daripada tantangan buat generasi saya. Waktu generasi saya, kita cuman perlu bisa berbahasa Indonesia. Yang saya ingat ya. Generasi muda sekarang itu tantangannya lebih berat. Pertama, dia harus mengutamakan bahasa Indonesia. Karena itu adalah bahasa nasional dan bahasa resmi. Dia akan menggunakan itu di dalam percakapannya sehari-hari kan. Tapi juga di sisi lain dia harus melestarikan bahasa daerah. Buat generasi saya, melestarikan bahasa daerah itu mungkin lebih tidak sulit. Karena kami ada yang lahir di daerah dan di sana masih banyak yang menggunakan bahasa daerah. Tapi anak muda sekarang itu banyak yang lahirnya di ibu kota, orang tuanya itu merupakan pasangan dari 2 suku yang berbeda, dan mereka jadi bingung, mereka ini mesti menguasai bahasa yang mana. Saya ambil contoh anak saya. Anak saya itu kan, saya sendiri orang Minang dan istri saya orang Jawa. Pada akhirnya anak saya tidak menguasai bahasa daerah apapun. Baru sekarang saya berusaha untuk memaksa, agak dalam tanda petik memaksa dia untuk mencoba belajar, terserah dia mau belajar bahasa Minang boleh, mau belajar bahasa Jawa boleh, minimal dia harus melestarikan salah satu dari 2 bahasa daerah yang harusnya dia kuasai. Yang terakhir, itu juga generasi muda itu harus menguasai bahasa asing. Kalau waktu generasi saya mungkin tidak menguasai bahasa asing, bukan masalah. Saya masih bisa hanya berkutat dengan bahasa Indonesia saja. Tapi semakin ke sini, kebutuhan untuk menguasai bahasa asing itu semakin besar. Ketika seseorang tidak menguasai bahasa Inggris gitu misalnya, kesempatan dia untuk bisa mendapat sumber rujukan dari dunia itu akan semakin menurun. Nah, 3 hal ini yang mesti diperhatikan oleh generasi muda. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Dan itu bukan hal yang gampang. Menguasai 3 bahasa dan menjadi seorang triglot itu sesuatu yang harus dikerjakan dengan niat yang baik ya kalau menurut saya.
Itu Mbak. Oke, menarik sekali pembicaraan kita, diskusi kita selama sekitar 1 jam terakhir ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Uda Ivan Lanin dan juga kepada Khairen atas pencerahan mengenai bahasa Indonesia, terutama untuk generasi muda. Saya hanya ingin, sebelum saya tutup ini acara, saya hanya ingin mengajak teman sebangsa untuk mengurangi menggunakan kalimat basa-basi. Kemampuanmu berbahasa Indonesia menunjukkan intelektualitasmu sebagai pemuda Indonesia. Sebab bahasa Indonesia bukan bahasa basi. Semangat anak muda untuk anak muda. Selamat sore teman sebangsa.